Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang adab bekerja dan berbisnis ya. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu tentang akhlak mendasar dan contoh keseharian bagi seorang pedagang tentunya ya. Bagi seorang pedagang atau berbisnis. Jadi akhlak apa saja yang harus dia dapatkan. Tuh. Pertama, kita belajar dulu tentang indahnya kalau punya akhlak. Nanti kita akan baca ada 8 buah hadis mengenai tentang keutamaan berakhlak ya, atau beretika. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anil bir, tentang kebaikan, wal ismu dan dosa. Faqala, Rasulullah menjawab, al birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah baiknya akhlak. Wal ismu, dan dosa itu adalah maha kafi nafsika, yang membuat hatimu menjadi tidak tenang, wa karihata ayyatali alaihim nas, yang kamu tidak suka bahwa diketahui oleh orang lain. Jadi intinya kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah baiknya akhlak, albir. Jadi kebaikan yang besar itu adalah baiknya akhlak. Terus Nabi SAW juga bersabda di hadis riwayat Bukhari Muslim, adalah dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakunir Rasulullah SAW itu tidak fahish. Dia bukan orang keji, wala mutafahish, bukan pelaku perbuatan keji. Wa kana yaqulu, sesungguhnya Nabi itu adalah min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Nabi itu akhlaknya adalah yang paling baik. Jadi Nabi juga pedagang, ya kan? Dalam berdagang itu Nabi memiliki akhlak yang sangat baik dalam berdagang. Agar apa? Agar orang percaya bahwa umat Islam itu pedagangnya jujur gitu. Banyak ya hadis-hadis yang lain. Ini hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi SAW, qala an Abi Darda radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat di sisi Allah nanti di hari akhirat, yaitu baiknya budi pekerti. Jadi kalau sholat kan waktunya cuma singkat ya, 5 menit, puasa cuma sebulan gitu kan, zakat sebentar, haji juga ada waktunya 5 hari cuman ya. Terus tapi kalau akhlak itu kan setiap menit, setiap detik kita bergaul dengan orang gitu kan, dan waktunya lebih panjang gitu kan dibandingkan ibadah mahdhah atau ibadah wajib. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik timbangan atau seberat-berat timbangan itu di akhirat adalah akhlak. Karena waktu kita lebih banyak dipergunakan bergaul dengan orang lain. Maka penting kita juga memperbaiki akhlak. Bukan hanya memperbaiki sholat, puasa, zakat, haji, tapi akhlak juga penting untuk kita perbaiki. Ya, ini hadis-hadis yang lain. Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, an aktsaru ma yudkhilun nasal jannah qala at-taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak membawa orang masuk surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan bagusnya budi pekerti. Jadi yang paling banyak itu kan membawa orang masuk surga itu akhlak dan budi, takwa dan budi pekerti. Gitu ya. Sebaliknya yang membawa orang masuk ke dalam api neraka itu adalah beliau adalah perbuatan mulut dan kemaluan gitu kan.
Abu Daud ini dari hadis Bukhari, sebenarnya seorang mukmin itu dapat mencapai derajat orang-orang berpuasa pada siang hari dan berdiri dan derajat orang sholat pada malam hari dengan apa? Sebab budi pekerti. Jadi pahala sholat, pahala puasa yang mahdoh itu, yang wajib itu, yang penting itu dalam agama itu bisa disaingi dengan pahala akhlak yang baik. Hadisnya banyak ya. Kalau kita baca semua nanti dibaca sendiri, Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Hadis di atas pertama adalah salah satu ciri akhlak adu bunda adalah menenangkan hati. Jadi kita bisa menyenangkan hati orang. Itu akhlak yang baik ya. Kalau tidak kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, paling kurang kita jangan menyusahkannya. Kalau Nabi itu bertingkat-tingkat itu. Kata Nabi bilang begini. Setiap hari itu kita harus berbuat baik, kata Nabi. Terus sahabat bertanya, apa perbuatan yang harus kami lakukan? Nabi mengatakan, yang pertama adalah berikan orang sedekah. Terus, kalau kami nggak sanggup memberikan orang sedekah, karena kami nggak punya uang, gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Paling kurang, tolong mereka untuk mencari pekerjaan. Kalau kami juga tidak punya relasi untuk mendapatkan pekerjaan untuk mereka, mendapatkan pekerjaan untuk mereka gimana? Nah, bantu mereka untuk menaikkan barang mereka ke atas kendaraan. Kalau kami nggak sanggup juga, kami lemah, gimana ya Rasulullah? Nah, ini makin ini ya. Kalau kami nggak sanggup juga gimana? Itu menandakan bukan sahabat itu lemah, tapi mereka kepengen. Cuman kalau kondisi mereka dalam keadaan tidak memungkinkan membantu yang besar, yang bantu yang kecil paling kurang lah gitu. Terus gimana? Kalau nggak bisa mengangkatkan barang orang ke atas kendaraannya, kalau Nabi bilang tunjukkan mereka jalan. Kalau seandainya kami juga tidak tahu jalan, bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan apa tuh? Jangan susahkan mereka. Jadi jangan sakiti mereka atau jangan disesatkan. Itu paling kurang. Jadi kalau nggak, itu terakhir itu, kalau nggak bisa menunjukkan jalan, ya paling kurang senyum sama mereka, nggak tahu gitu, ambil senyum gitu. Itu paling kurang, itu akhlaknya baik. Jadi sikap dan ungkapan yang tidak baik atau tidak kotor itu yang kedua ya. Dan sikap ungkapan yang tidak baik atau kotor itu dan santun itu tidak disukai oleh setiap orang. Jadi dalam hadis-hadis itu orang nggak suka, apapun agamanya orang nggak suka itu kata-kata kotor, kan? Karakter suka membantah, berbohong, dan akhlak tidak baik lainnya menjadi penghalang orang masuk surga. Karena orang yang banyak masuk surga itu adalah orang yang baik akhlak. Karena akhlak dan adab menjadi karakter mendasar seorang muslim. Terus yang keempat, akhlak dan adab ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi manusia itu senang kalau seandainya orang itu punya akhlak dan adab yang baik. Terus adab-adab apa saja yang harus diperoleh oleh seorang pembisnis atau orang yang sedang bekerja. Adab apa saja? Yang pertama, adabnya harus adil. Adil itu apa? Ya kalau menimbang itu sesuai. Kalau 1 kilo itu ya 10 on gitu. Kalau 1 meter itu ya 100 cm gitu. Jadi jangan dikurang-kurangi gitu. Itu namanya adil. Ini adil ya, karakter muslim ya. Oleh karena itu Islam mewajibkan seorang insan untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Ya jangan dia merusak dirinya gitu kan. Dan untuk orang lain dan lingkungan, adil terhadap orang lain. Terus ini ayat Al-Qur'an nih. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati hatta tabghi tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau terjadi perselisihan di antara dua orang, maka perangi perangi orang yang tidak mau berdamai gitu kan, berdamai. Kalau kemudian kalau mereka sudah mau melakukan perbuatan perbaikan, maka perbaikilah mereka dengan cara yang adil ya. Terus
derajat yang adil. Wa aqsitu, Allah suka kepada orang yang adil. Gitu kan. Al-Qur'an ya. Wala taqrabul yatam, ini tentang orang-orang apa? Kalau kita bersama apa tuh anak-anak yatim gitu kan, maka kita berlaku adil kan, ada harta anak yatim itu gitu kan, jangan kita makan. Kalau mau makan makannya karena kita butuh aja gitu kan. Nah, adil lah dengan orang-orang anak yatim, kita adil. Nah, terus innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau kita seorang apa? Seorang apa tuh? Pejabat pemerintahan misalnya. Jadi kalau kamu mau hukum, kalau hakim antah hukum dengan yang adil. Ya walaupun dia keluarga kita tapi berlaku adil. Jadi untuk sifat keseharian yang harus dimiliki bagi seorang muslim, ya terutama bagi seorang pembisnis, ya harus adil, betul-betul adil. Di semuslim ini Nabi SAW berkata dari Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Amr bin As, sungguhnya orang yang berlaku adil itu menurut pandangan Allah akan ditempatkan di si mimbar cahaya. Jadi orang yang adil itu nanti bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Tadi riwayat Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah, 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu pemimpin yang adil. Gitu. Terus pada umumnya sifat adil ini kebalikan dari sifat zolim. Zolim itu misalnya kalau terhadap diri adil terhadap diri, kalau pas mau makan, pas minum, gitu kan. Tidak boleh makan tahan makan, mau minum tahan minum, namanya zolim. Atau minum-minuman keras, narkoba, itu zolim pada diri. Kemudian adil itu tidak berarti memperlakukan sesuatu sama rata. Misalnya kalau anak kita SMP, uang jajannya misalnya 10.000, anak SD ya cukup 5.000, ngapain harus 10.000? Itu adil namanya. Adil itu adalah proporsional, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan membagi sama rata. Membagi sama rata itu kalau seandainya posisinya sedang sama, tapi posisinya tidak sama, itu tidak harus sama rata. Sebagian yang lain memaknai adil adalah menunaikan hak masing-masing atau memberikan hak kepada pemiliknya. Itu dikatakan adil. Jadi ya ini apa namanya itu menunaikan hak kepada yang membutuhkan, itu disebut adil. Jadi sifat adil ini harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama dia adalah seorang pembisnis. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki adalah sifat jujur. Ini cerita kita panjang ya, jujur ini. Ya jujur, gitu kan, banyak ya Quran ini, jujur dari setiap perilaku menjadi kewajiban, ya kan, jujur. Kemudian jujur dalam perkataan, yang paling penting, jujur merupakan karakter fitrah manusiawi yang diterima oleh seluruh manusia. Jadi seorang pencuri aja butuh sama orang jujur. Teman-temannya butuh jujur. Kalau seandainya pencuri kemudian temannya pengkhianat sama dia kan, maka dia nggak suka gitu. Sukanya adalah kalau temannya itu jujur. Nah, gitu kan. Bayangkan penjahat aja suka berteman sama orang jujur. Jadi orang jujur itu insya Allah tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Jadi jujur. Nabi Muhammad itu sifatnya terutama itu adalah siddiq kan. Siddiq, ya orang jujur. Ya bicara ya sejujur-jujurnya, yang benar-benar, yang salah gitu. Nah, tentu dengan caranya atau dengan metodenya. Ya Qur'anul ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Jadi jujur itu memang kadang-kadang kalau berteman dengan orang yang tidak jujur membuat kita tidak jujur juga. Berteman dengan orang jujur, insyaallah nanti kita akan punya sifat jujur. Ya akhlak ini sebenarnya dia bisa diusahakan ya. Usahakan. Kalau kepengen jujur, ya hilangkan dusta. Biasakan jujur, maka akan hilang dusta. Tapi kalau terbiasa berdusta, maka sulit untuk jujur. Minal mu'minin alladzina sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila.
Dan di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Jadi jujur juga kepada Allah. Dulu kita pernah berjanji akan menyembah Allah, dan sekarang juga tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nanti ayatnya adalah tentang jujur. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Apa yang didapatkan nanti? Allah persiapkan ampunannya dan pahala yang besar. Jadi orang yang jujur itu termasuk akhlak orang-orang beriman, harus jujur. Banyak ayat-ayatnya. Walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi Muhammad, dan membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang jujur itu adalah sifat dari takwa. Ya, sifat aja kita. Sifat jujur itu perasaan tenang. Jadi kalau jujur itu perasaan jadi tenang, yang tidak was-was, tidak ada beban, apalagi stres. Tapi kalau orang yang suka bohong, dihantui oleh kebohongannya, terus akan mendapatkan kehidupan yang berkah. Jadi kalau dalam pedagang jujur, berkah aja hidup tuh. Tapi kalau seandainya pernah nipu orang, itu pasar jadi sempit gara-gara pernah nipu gitu kan. Terus diimpun atau disetarakan bersama para syuhada, diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Itu sifat jujur ya. Contoh jujur dalam keseharian, jujur dalam berkata, jujur dalam bekerja, gitu kan, jujur dalam menepati janji, jujur dalam perbuatan. Dengan cara apa? Menampilkan sesuatu yang tidak berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Jujur aja. Hidup itu kalau jujur itu lempeng, kata orang. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim berikutnya adalah santun dan malu. Jadi harus santun. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berjalan melewati seorang laki-laki gitu kan. Laki-laki anna rajulan minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Dia mengajari saudaranya tentang sifat malu. Jadi saudaranya ini agak pemalu. Terus Nabi Muhammad mengatakan, biarkan dia malu itu, karena sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Biarkan dia malu, nggak ada masalah malu itu. Ya malu gitu, agak pemalu dia sedikit, nggak apa-apa malu, biarin, karena malu itu sebagian dari iman, ya kan. Dan dari Imran bin Husain dia menceritakan Rasulullah, beliau bersabda, malu tidak datang kecuali melainkan kebaikan. Jadi orang yang punya sifat malu itu nanti mendatangkan kebaikan. Malu untuk berkata kotor, jadi berkata baik. Malu untuk makan banyak, jadi makannya makannya itu sopan gitu. Malu berkata jelek, katanya baik gitu. Ya itu ya, sifat malu itu. Rasa malu itu sedikit berbicara adalah 2 cabang iman. Sementara itu berkata keji banyak bicara adalah 2 cabang kemunafikan. Jadi munafik tuh. Jadi malu adalah cabang dari iman. Banyak hadis-hadis tentang santun dan malu. Malu adalah bagian dari iman. Ya kan, al-haya'u minal iman wal iman fil jannah wal baza'u minal ja'fa wal ja'fa fin nar gitu. Malu adalah bagian dari iman dan iman tempatnya di surga. Perkataan kotor adalah tabiat kasar dan tabiat kasar tempatnya di neraka. Jadi malu itu sifat yang harus dipelihara. Kita cepat aja ya. Ini hadisnya banyak sekali. Nanti Bapak Ibu baca aja tentang malu. Sekarang kita pindah ke sabar. Jadi akhlak yang harus dimiliki adalah akhlak sabar. Ya, sabar. Kalau tidak punya uang ya sabar. Nanti suatu saat Allah pasti akan beri, gitu kan. Dalam fikih, sabar didefinisikan mengelola diri dan menahan diri karena kejadian yang tidak menyenangkan terhadap dirinya. Jadi ya pas ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ya dikelola aja diri, gitu kan. Karena itu adalah sifat sabar. Jadi setiap fitrah manusia merasa bahwa perilaku tidak sabar itu mungkin tidak. Perilaku sabar itu tidak merugikan, pasti tidak merugikan. Malahan sabar itu membawa kepada kebaikan. Sabar aja dulu, nanti insya Allah ada jalannya. Ini ayat Quran yang tentang sabar. Allazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu
kuatkan kesabaran. Jadi diulang, sabarlah, kuatkan kesabaran. Jadi sabar itu harus dikuat-kuatkan terus gitu. Bukan sabar aja nanti kesabaran saya habis, enggak. Kesabaran itu berakhir ketika kita mati aja. Pokoknya sabar aja terus gitu kan. Sabar itu bukan berarti tidak bertindak. Sabar itu bertindak mencari jalan solusi. Sementara kalau tergesa-gesa itu dari setan. Sabar, misalnya kita dipukul orang, sabar dulu cari solusinya gimana. Paling kurang ditanya, kenapa kamu pukul? Itu disebut sabar. Pokoknya dicari celah atau agak menghindar sedikit. Atau kalau bisa membalas. Itu disebut sabar juga itu. Tapi kalau seandainya kita bisa menahan diri, tidak membalas, itu lebih baik. Maka itu disebut kesabaran tingkat tinggi. Ya kan? Makanya Nabi itu mengatakan orang yang kuat bukan orang yang bisa memukul orang atau bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Kita punya marah, ya. Tapi apakah marah harus diumbar? Enggak. Nabi itu perang 80 kali perang, tapi dia tidak pernah bunuh orang. Sabarnya sangat luar biasa. Tapi akhirnya apa? Orang-orang yang melihat kesabaran Nabi itu takluk, hatinya itu takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Kesabaran Nabi dalam menahan marah. Iya. Terus ya, ayatnya wasta'inu bisabri. Salah, kalau minta tolong itu dengan sabar-sabar aja dan sholat. Sholat nanti Allah akan berikan, jangan tergesa-gesa. Sabar aja dulu. Ya, nahan diri ya. Terus banyak ayat-ayat Quran tentang sabar. Kita cepatin aja ya. Sabaran adalah cahaya. Sabar itu cahaya menyayangi diri, gitu kan. Lanjut, banyak ayatnya. Kita cepatkan. Kemudian sifat yang harus dimiliki berikutnya adalah sifat tawakal. Apa itu sifat tawakal? Sifat tawakal itu ya namanya juga rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kan rezeki itu sudah Allah tentukan. Gak mungkin rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, itu bahasanya. Allah tentukan, jadi sabar aja. Tawakal dan berserah diri, menyerahkan seluruh ikhtiar. Usaha bertawakal itu artinya bukan langsung serah diri, enggak, usaha dulu. Usaha gitu kan untuk ini, untuk kemudian qanaah dengan apa yang ada, kemudian ikhtiar. Sebenarnya hidup itu soal rasa. Ada orang yang kaya tapi merasa miskin. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi merasa kaya, merasa kecukupan. Itu lebih penting, lebih bagus daripada orang yang kaya tapi merasa ini soal rasa sebenarnya. Jadi hidup itu bagaimana kita mengelola rasa. Ya, rasa jadi orang kaya pada zaman sederhana gitu kan, mau berinfak itu kan rasa. Tapi ada orang kaya nggak mau berinfak. Itu masalahnya apa? Masalahnya karena dia merasa miskin. Ya, sebab itu tawakal harus diletakkan setelah ikhtiar. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Tidak boleh dan tidak diizinkan seorang mengatakan dengan menempatkan tawakal sebelum dia berusaha. Itu nggak boleh, atau tanpa berusaha sama sekali. Ini tidak dikategorikan tawakal, tapi tawakul. Dilarang sama Allah. Tawakul itu berserah diri sebelum sebelum usaha. Sementara tawakal itu berusaha dulu baru berserah diri. Dalam dunia profesional dan usaha, hasil boleh jadi sesuai harapan atau tidak. Apapun hasil usaha itu harus disikapi dengan qanaah dan syukur. Jadi Allah perintahkan kita usaha, tapi Allah tidak perintahkan kita untuk berhasil. Yang penting usaha aja, hasil itu serahkan sama Allah. Tapi biasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Biasanya begitu. Tapi kalau seandainya usaha kita sudah maksimal, hasilnya belum maksimal, berarti takdir kita memang begitu. Ya udah, serahkan diri kepada Allah dengan cara qanaah dan bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Itu namanya tawakal. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna namallaha alaihim khulu alaihimul ba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun 'ala Allahi fala tawakkalu in kuntum mu'minin. Ini kan cerita tentang ini. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa kepada Tuhannya diberi nikmat. Masuklah pintu gerbang negeri itu dengan menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Ini cerita tentang ini nih. Nah, orang-orang Nabi Musa ya. Umat Nabi Musa. Jika kamu masukinya maka
kamu pasti akan menang. Bertawakallah kepada Allah. Jadi masuk dulu pasti kamu akan menang. Dijamin sama Allah menang kalau ada usaha. Cuman orang-orang itu aja tuh orang pengikut Musa aja nggak mau masuk ke Baitul Maqdis itu. Dah, lanjut. Sama ta'ifatin minkum antashala wallahu waliyu wallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan ingatlah dua orang dari pihak kamu ingin mundur ketika takut. Ini cerita apa tuh? Padahal Allah telah menolong mereka dan mereka itu adalah Allah saja sebagai ini cerita ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar. Nah, ini hadis tentang ayat tentang tawakal banyak sekali. Baca aja tawakal, yang penting usaha dulu baru tawakal. Dengan nama Allah kata Nabi, aku keluar aku bertawakal. Jadi kalau keluar rumah itu baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wakil kita. Maksudnya Allah yang akan melindungi kita. Ya. Kemudian yang terakhir amanah. Yang terakhir sifat yang harus dimiliki seorang muslim terutama pembisnis adalah amanah ya. Amanah. Ya, kalau ada apa-apa ya diserahkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi amanah. Ya, Bapak tahu lah ya, amanah ya. Kita baca nih ayat Quran banyak sekali nih. Jangan khianat. Baca ayat Quran, hadis Nabi SAW. 4 hal yang bila ada pada seorang maka dia adalah orang yang munafik. Ya, jadi jangan mudah munafik. Nah, barang siapa yang terdapat padanya diri sifat 4 hal tersebut maka dirinya termasuk munafik yang khalis. Kan apabila diberi amanah dia berkhianat. Jadi munafik tuh orang yang suka berkhianat. Ya kan? Ya, Qudsi beliau bersabda, seorang pembisnis yang jujur dan amanah maka dia akan bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada, gitu kan. Jadi at-tajir suduq fil jannah. Jadi orang yang jujur itu di dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam dunia usaha dan pekerjaan, amanah menjadi hal yang sangat mendasar dan harus dilakukan oleh setiap pihak, pembeli dan penjual, pemilik modal, mengelola. Jadi Nabi Muhammad itu dulu ya usia 8 tahun itu dia pernah jualan. Terus ketika jualan ada yang beli orang Madinah. Ketika orang Madinah sudah membeli, orang Madinah itu akhirnya ngobrol dengan temannya. Dia lupa barang yang sudah dibelinya, padahal uangnya sudah dikasih. Nabi Muhammad pun sibuk melayani orang, barangnya tertinggal. Tertinggal barang itu, tahun depan baru dia balik lagi. Dan barang itu ada pada Nabi Muhammad SAW tidak kurang sedikit pun. Maka orang Madinah itu mengatakan, Anta al-amin, kamu jujur sekali nak. Usia Nabi ketika itu hanya 8 tahun. Jadi Nabi itu sangat amanah. Maka sejak itulah Nabi terkenal dengan Al-Amin, digelari dengan Al-Amin. Ya, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Ini halamannya sudah jauh ini, sudah halaman 55 ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.